tadi alhamdulillah acara santunan udah selesai. Kita acara santunan di Rengas Dengklok di kediamannya saudara kita Bang Alek. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Keren. Jalan luar biasa. Lancar ya. Alhamdulillah. Enak banget ya. Dan alhamdulillah acara santunan gue nggak cuma hanya dari PT Optolmo Sejahtera yang ikut bekerja sama menyelenggarakan acara ini. Kita kerjasama dengan organisasi Peduli Yatim Lestari. Alhamdulillah untuk kesempatan ini gue bisa berbincang-bincang sama pengurus-pengurusnya, sesepuh-sesepuhnya mungkin ya. Saya emang muda. Oh, masih muda ya. Ya, kuncen. Sesepuh-sesepuhnya. Nah, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa ngosai bareng bersama pengurus Peduli Yatim Lestari. Alhamdulillah kita ngosai bareng. Ngosai, ngobrol santai. Yoma. Abang gimana? Sehat? Alhamdulillah. Saya Bisa kenalkan dulu ini dengan abang siapa? Halo, saya Eri Syahabudin. Dari Syahabudin. Ya, alhamdulillah saya sebagai ketua Peduli Yatim Lestari dan ini sebagai sekretaris Peduli Yatim Lestari. Oke, namanya siapa, Pak Ustadz? Ujang Sulaiman. Ujang Sulaiman. Lain Ustadz dia, Ustadz Ujang Sulaiman. Lamun disebut Ustadz berada berat. Pakai kopiah Ustadz gitu. Oh, gitu ya? Kasih ulang lagi. Langsung jadi. Langsung jadi ya? Alhamdulillah gue ditemani oleh pengurus-pengurus organisasi. Menurut gue ini luar biasa banget, yang hampir mirip dengan hati gue ya, maksudnya yang ingin mensejahterakan anak yatim gitu kan. Dan gue ditemani oleh sahabat gue, mungkin kalian juga udah gak asing, pemilik Bako Racing Official juga, Bang Alek. Abang Alek itu orang sini ya, Bang Alek? Asli. Perdana. Perkenalkan. Nama asli Awang Suangga dari Rengas Dengklok, Blok Keraton. Cuman untuk di daerah Jakarta lebih terkenal dengan Bang Alek. Wah Alek. Kalau di sini nama apa ya? Panggilan mungkin. Beken. Beken aja. Udah beken makin beken. Nah, ngemeng-ngemeng nih bro di. Ngomong. Nih ngomong-ngomong, gue penasaran dari tadi. Ini yang baju putih siapa? Ini siapa ini? Lu salah studio. Sama itu. Sama itu. Oh ini alhamdulillah. Iya. Ini alhamdulillah gue meminjam tempat kediaman Bang Apok. Bang Apok ini sahabat dari ini juga, tapi alhamdulillah dia udah mengenal saya juga. Kita udah seperti sohib, saudara. Pokoknya di sini tuh gue nggak merasa asing. Alhamdulillah setiap gue ke Dengklok, gue merasa nyaman. Mau kemanapun banyak orang yang melindungi gue. Makanya alhamdulillah di sini tuh terasa saudara. Saya tuh nggak merasa di sini tamu, kayak rumah sendiri aja gitu. Apalagi saya ke Alek ini, ke bapaknya Alek tuh udah kayak menganggap orang tua gitu. Apalagi kalau itu udah kayak, walaupun kita satu umuran nih, kita sama-sama 86, tapi kayak oh bener udah, karena udah tahu banget perjalanan Lika-liku tuh. Saya di kolam renang bareng, sablon bareng, ini ketipu bareng, kuli nyuci bareng. Kita sempet di Jakarta. Mungkin orang-orang yang melihat sekarang ya, wih Alek merong gitu, wih enak banget. Mereka nggak tahu perjuangannya. Kita kuli nyuci, pengen makan kuli nyuci dulu. Nyuci sahabat kita ya. Kuli nyuci cuman pengen makan. Itu perjuangan sudah. Nah alhamdulillah gue sekarang ada di kediaman Bang Apok. Oke, mungkin Bang Apok bisa perkenalkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Devi Setiawan. Dedi Setiawan. Devi apa Dedi? Devi Setiawan. Ya Devi. Asli dari Rengas Dengklok. Oh, kok bisa diapek-apek?
Karena sering ketemu kambing. Iya. Berarti beken yang ini, yang kasih nama. Mantap. Oke, abang, saya sebenarnya pengen nanya-nanya nih tentang organisasi yang abang kelola ini gitu kan, masa peduli yatim lestari ini gitu kan. Awal mula dibentuk organisasi karena apa, dengan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula dibentuk peduli yatim lestari, awalnya bukan organisasi. Karena organisasi udah dibentuk strukturnya. Iya, iya. Ini berawal dari sekumpulan teman-teman kita dari gardu. Kemudian ya gardunya sepi mulu gitunya. Iya, iya, iya. Ya akhirnya berbincang sambil ngopi ngerokok gitu. Ini gimana? Gitu. Anak-anak kita kemana? Gitu. Ini nggak ada kekompakan. Gitu. Gimana caranya supaya bisa mengumpulkan anak-anak, para remaja? Ya. Jadi di situ banyak keluarlah ide-ide. Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Gitu. Kita kan nggak bisa seminggu sekali gitunya, ataupun 2 minggu sekali gitunya. Berawal kita gimana kalau misalnya kita santunan, ya, santunan anak yatim. Kenapa kita harus santunan? Gitu. Karena kita lihat banyak orang-orang terdekat gitunya, tetangga-tetangga kita masih banyak anak-anak yatim, perlu kita bantu, perlu kita peduli sama dia. Dia punya cita-cita, ada haknya gitu. Betul. Di antara tetangga kita ada yang dalam ekonominya cukup ada gitu. Kebanyakan dia ingin memberikan santunan kemana? Ya akhirnya ke yayasan, Ya, betul. ke yayasan itu. Akhirnya di situ kita yang ada di sekelilingnya gitu. Ya udah, kita punya, ternyata timbul. Ternyata orang-orang yang ada di sekitaran kita itu dia itu peduli, kan cuman nggak diketahui. Betul. Ya saya juga punya anak yatim, saya juga punya, gitu. Saya juga punya. Ya udah kita gabung gitu. Kamu punya rekan, kamu punya rekan, kamu punya rekan. Ya kita lihat dulu orangnya. Kalau memang dia orangnya mampu dan siap gitu, ya udah kita ikut kerjasama. Mungkin dalam 1 bulan sekali, gitu. Insya Allah kita akan kumpul. Nah, alhamdulillah ketika ada komunikasi sama Abeken, ya alhamdulillah itu dapat bantuan, ya gitu. Itu semangat tinggi, gitu. Alhamdulillah kita rencanakan dari 2 dusun, kita prioritaskan dari dusun Blok Karaton, kemudian dusun Rengas Jaya. Ya. Nah, dua tempat ya, dua tempat awalnya dua apa ya, RT apa gimana? Dua dusun. Oh, 2 dusun. 2 dusun. Itu kita ambil dari anak-anak SD sama SMP. Ya, itu awal-awal. Kemudian tahap kedua, bulan kedua itu kita rencanakan lagi. Tahap SD kita pertahankan 2 dusun. Tingkat SMP kita pending dulu. Cuman tetap kita peduli dengan jalan, ya kita masukkan ke pesantren-pesantren itu yang sudah direkomendasikan. Alhamdulillah untuk pesantren sekarang yang sudah disurvei itu ada berapa? Ada 3 ya, kurang lebih ya. Yang pertama di Karyasari, yang kedua di Teluk Ampel, yang ketiga belum. Oh ya, itu rekomendasi Pak Gedoh ya, yang Tanjung Pura. Tapi masih daerah-daerah Kalau Tanjung Pura mah Tanjung ini Pura. Beda kecamatan. Beda kecamatan. Nawang Ya. Barat, ya. Alhamdulillah ketika masuk 3 bulan banyak yang masuk, antusias, jadinya para remaja banyak yang masuk, jadinya akhirnya kita dibentuk.
barulah itu organisasi. Awal Awal-mulanya gitu. mulanya juga dibentuknya sama pertama ya Ujang, Kacaul, sama awal kapten sama Ade Botak. Itu yang pertama kali. Ya kita mah cuma anak muda, jadi nerusin aja. Gitu. Yang awalnya ya inilah. Tapi ya karena nggak hadir kecapean mungkin tadi acara tadi. Iya, betul. Iya makanya. Jadi makanya udahlah sudah ketua aja ke sana kan. Wakilin sama sekretaris. Tapi jujur sosial mereka itu Tinggi. sangat tinggi lah banget. Tinggi. Kita lihatlah dia emang bukan sih ngina ya. Ya. Usaha enggak, kerja enggak, tapi dia sosialnya Luar biasa ya. iya. Makanya kita itu nggak bisa lihat orang itu pertama ya dari segi gimana ya, segi keadaan aja lah. Apalagi kayak katanya tatoan apa ya, Wah, bener. enggak, itu mah jangan. Tuh, ingat Brody, ya kan? Sebenarnya mah ya yang tatoan itu belum tentu lebih baik dari kita lebih baik. Kita yang nggak tatoan ya belum tentu bisa lebih baik dari mereka. Makanya jangan pernah mengucilkan ya orang-orang yang kayak tatoan kecil, jangan. Betul. Karena mereka itu sosialnya yakin saya tinggi banget. Mantap Brody. Oke, jangan pernah berputus asa tuh. Meski kita tatoan, sosial kebaikan itu jangan pernah menyerah. Apalagi Pak Gedong. Oh gedung. Pak Gedong walaupun kayak begitu ngomongnya, iya. tapi dia sosialnya loh. Tinggi ya. Luar biasa. Mantap. Patut kita tiru itu di Pak Gedong. Mungkin nanti kapan-kapan bisa jumpa sama dengan Pak Gedong. Bisa. Siap. Pak Gedong, Acaul, Ya. Airport kalau di sini masih bukannya sama Pak Wakil Wawan tuh. Itu yang sangat paling berjasa kalau menurut saya, sama Pak Ustadz juga. Itu yang sangat paling berjasa makanya. Yang ngedorong makanya ya saya juga didorong tetaplah lumayan juga lah. Ya kesuksesan acara nyampe sukses Iya. begini ya. Siapa lagi kalau Bukan Karang Taruna juga ya. Karang Taruna. Oke, mantap. Nah, tujuan dibentuk organisasi ini itu apa? Tujuannya gitu. Tujuan yang pertama adalah supaya terjalin persatuan dan kesatuan antar remaja dan anak. Insya Allah dengan adanya silaturahmi ini kita dipermudah dalam segala urusan. Amin. Kegiatan selama ini sudah apa aja nih Bang? Selama terbentuknya organisasi ini, kegiatan-kegiatan apa aja? Kalau kegiatan secara menyeluruh tidak ada, baru hanya sebatas santunan dalam program ini. Gitu. Kita sebulan sekali mengadakan santunan, itu beres santunan kita kembali ke masing-masing bekerja. Kegiatan berarti nggak benar-benar mulai ke organisasi inilah ya gitu. Masa Iya. masih ya kalian setelah kelar ini ya udah. Iya. Gitu. Dan memang nggak terikat banget gitu ya berarti. Ya, karena memang sih kita punya kegiatan-kegiatan yang lain gitu, ingin istilahnya memberikan pendidikan gitu. Awal-awal kan sebulan sekali, kedepannya mudah-mudahan gitu, Ya. bukan hanya mengasih amplop, Ya, ya. tapi berbentuk pendidikan. Ya. Inginnya seminggu sekali. Kemudian setiap pertemuan dalam satu minggu itu kita berikan amplop sama dengan adanya kegiatan pengajian. Gitu. Rencananya ke depannya gitu. Tapi ada juga yang sekarang itu yang nawarin dari donatur ya, dari donatur, tapi dia nggak bisa ngasih hartanya, cara hartanya mah, tapi dia cuma ngasih kok ilmunya. Oh ilmunya itu dari kaligrafi. Kaligrafi tulisan bagus. Ya betul. Oh itu masya Allah. Kalau misalkan udah jadi kaligrafinya nih, misalkan udah jadi kaligrafi, dia itu bisa nyampein lagi. Ya siapa tahu boleh tuh ke yayasan kami juga nanti. Oh iya. Haji Stop aja. Oh, masya Allah. Udah.
itu dia ada. Makanya alhamdulillah 15 menit. Agak karepan. Dia biasanya kalau ke umum ya. Ya. Kalau ke umum itu dia nargetin itu seorang kalau bukan ke yatim ya 400.000 2 jam. Dia 400.000 2 jam itu. Cuman bisa aja dia itu ngajar. Tapi alhamdulillah makanya ada juga yang udah nyampe nasional sekarang ya tadi. Iya. Bener ya? Iya. Yang udah nyampe nasional itu. Alhamdulillahnya makanya ada ya banyak lah yang namanya situ ya yang dari mahkamah juga alhamdulillah. Ini mohon maaf nih. Bentar lagi nih bersin nih. Kalau minum nih. Enggak, saya sengaja ngumpat. Bentar lagi bersin kalau minum nih. Ini yang mau ini saya yang bersinnya. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Dari marhamah dia support banget. Supportnya yatim yang sakit itu tinggal bawa aja free, tidak bayar. Alhamdulillah. Bahkan bukan Marhama ya? Iya. Ada satu lagi dari siapa? Ada itu dari Tuak Jati. Iya. Banyak lah kayak sekarang ya bermunculan lah orang-orang yang situ karena ya emang alhamdulillah pure kita itu gimana ya tertata gimana ya maksudnya jadi pure pembukuannya maksudnya real lah kayak real mah ya alhamdulillah lah teman kita ya kita mah ya nggak pernah nyebut boknya nggak ya nggak pernah kita mah awang terus soalnya iya, dari dulu sampai sekarang awang aja nggak pernah yang namanya ya gimana ya emang kebiasaan gitu ya Bang ya iya makanya ini yang paling support kita alhamdulillah dari ya alhamdulillah dia kerja dari Ratu Okto sama rekan-rekannya di Indonesia juga ya dibilang donatur terbesar mah ya terbesar lah dari Ratu Okto makanya alhamdulillah banget sangat membantu lah tim Peduli Yatim Lestari makanya apalagi acara tadi siang tadi pagi itu Masya Allah makanya kita nyampein nangis ya semuanya juga terharu. Iya. Saya memang kalau acara itu, kalau sholawatannya yang seperti itu, yang tadi tuh, Iya. gampang. Nggak tahu saya dari keliling manapun nih, kalau sholawatannya itu, kayak apalagi saya yang naik nih, Jiwai banget ya? iya kayak kalau salaman saya megang kepala tuh, udah nggak kuat naneh. Wah, mohon maaf banget tadi acara santunan tuh, saya gampang mudah keluar air mata tuh. Sama Pas sambutan pun saya nggak kuat banget. Saya jadi bingung mau ngomong apa gitu. Karena memang mau menjiwai gitu. Saya memang saya pun anak yatim gitu kan. Gitu. Selama terbentuk organisasi ini udah ada berapa jumlah anggota? ya alhamdulillah sampai sekarang ada 15 anggota. 25? 20 kurang lebih. ya kurang lebih 20 orang lah alhamdulillah lah 20 orang ya dari yang tua sampai yang muda ada semuanya tetap mereka support walaupun mereka ada kegiatan sehari-harinya ya kayak berjualan Iya. di waktu ada kegiatan santunan ya alhamdulillah ya Untuk panitia alhamdulillah kurang lebih 20 ya Pak? iya Iya. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi kita komunikasi sama aparat-aparat setempat, Bapak Wakil, Bapak RT, semuanya kita libatkan. Supaya apa? Supaya kita dapat bantuan lebih mudah lagi. Jadi setiap anak-anak yang ada di dusun itu kita jadikan koordinator. Yang jadi koordinator yang tahu tentang anak-anak tersebut, yaitulah para RT. Betul. Kita diikut libatkan sama Bapak RT, termasuk Bapak Wakil, dan semuanya yang ada di sana anak-anak muda terutama. tapi alhamdulillah lagi itu ada yang dari Moroyong Ya. Bapak Anto itu antusiasnya besar banget itu dia juga tadi juga sempat ada makanya ada yang kecil-kecil orangnya makanya dia antusias itu dia yang sama dia juga suka nyantun tapi dia mah nyantunnya paling ya nggak kelihatan sama orang dia mah pribadi terus sekarang dia makanya dia diikut sertakan makanya di Peduli Yatim Lestari juga. Keinginan
keinginan yang belum tercapai selama ini Bang? Keinginan sebenarnya mah kita tuh banyak ya. Pertama ya kita pastilah ingin punya yang namanya sarana ya buat mondok Biasa yatim lah. dari organisasi siapa tahu Pengen iya, yayasan, gitu ya. bener-bener. Kita juga sama pengen diakui. Iya betul. Tapi kan tetap proses yang mudah-mudahan dari PT Okto bisa. Amin. Nanti di akhir ini saya akan satukan nih nanti ya kan, insya Allah nanti kita kelarkan dulu, ya kan, nanti insya Allah kita sambungkan. Nah, untuk yang mau masuk ke dalam organisasi ini, apa harus asli orang sini? Tidak. Enggak juga, Pak ada. Tadi juga makanya ada. Oh iya, dari Wardoyo, benar-benar. Ikut serta dari Rengas Jaya juga tetap antusias warga dari Rengas Dengklok Selatan. Ya alhamdulillah banyak, makanya kita tetap rangkul siapapun yang ingin ikut sertakan dari panitia juga Lestari. Kesan-kesan selama berjalan di organisasi ini. Kesan aja lah, pesan ya, Kesannya. Iya. Kalau dibilang kesan gimana ya, gitu ya, kesannya waktu pertama-tama gitunya ada ketakutan karena kita belum membentuk organisasinya, hanya sekumpulan hanya 4 orang gitu ya. Ya, dengan uang yang dapat bantuan dari awal, kemudian dari para donatur ya gitu. Kita membagikan 2 dusun awalnya, kemudian 2 bulan kita bagikan sama ilmunya, kemudian 3 bulan, tapi kesini kok berkurang min on kayaknya enggak lama nih ya gitu. Ini gimana ini? Masa kita harus memberikan santunan dari yang banyak, kemudian kita yang kecil-kecil ya gitu. Alhamdulillah ketika waktu Januari ya awalnya banyak yang antusias, Pak Heri, anak-anak remaja, akhirnya kita terbantu, punya rekan, Pak Heri, anak-anak remaja punya rekan, akhirnya kita bertahan. Sebelumnya kita beranggapan gitu, waduh kayaknya nggak bakalan lama ini kalau misalnya gini-gini terus nih. Ini harus kita harus minta bantuan lagi, ini kemana lagi ini anak-anaknya gitu ya gitu. Alhamdulillah itu ketika kita santunan di warung Abah Jaya gitu, akhirnya Bapak Heri masuk, kenalan Bapak Heri banyak, kemudian anak-anak remaja banyak gitu, akhirnya kita dapat semangat lagi. Itulah pesan saya ya, alhamdulillahirabbil alamin, bisa panjang lagi gitu. Nah, ini saya mau sedikit cerita nih, ini mau menyambungkan. Nah, kami sebenarnya sih dari tim PT Okto Lumbung Sejahtera, ya kan, sudah mempunyai yayasan nih, yang kemarin abang juga hadir kan di sana kan. Alhamdulillah. Jujur, target saya ingin berkembang bang. Alhamdulillah. Iya kan, target saya ingin berkembang karena ya saya juga sebenarnya sih saya nggak mau menjadi patokan nih donatur tuh hanya dari perusahaan gitu kan. Maksudnya saya karena saya pengen sekarang nih ada anak yatim ada 6 ya, baru ada 6. Nah saya tuh pengen terus 6 tuh bagaimana? Otomatis kan nanti 6 ini nih makin kesini makin dewasa nih, makin dewasa makin nantinya setelah dewasa nanti dia akan bekerja, berarti kan Iya. ngurangin lagi. Nah saya tuh pengen lagi mencari bang, saya tuh sebenarnya lagi mencari anak-anak yatim yang ingin tinggal di sana, ya kita sekolahkan, pakaian kita kasih, pendidikan agamanya kita kasih. Maksudnya karena saya juga pengen terjun setiap liburan, misalnya sebulan sekali ke Kerawang tuh, saya juga pengen terjun mendidik nih, ngasih happy merekanya nanti jalan kemana, itu sebenarnya saya pengen tuh targetnya seperti itu. Cuman saya kendala dari mencari anak yatimnya. Kalau saya mau masukin Anjal, bisa saya masukin Anjal. Cuman
kita harus beradaptasi sama lingkungan karena kita berada, yayasannya itu berada di lingkungan masyarakat. Anjal itu kan anak jalanan yang benar-benar belum bisa beradaptasi pastinya kan. Pasti dia nantinya melenceng kemana, ya kan, namanya biasa hidup di jalanan. Terus istilahnya kalau udah masuk ke yayasan kayak di penjara, Benar. terkekang kan gitu kan. Saya takutnya ya itu yang saya masih pikirkan nih, tapi ya kita pun nggak tahu ya kan, karena belum pernah saya coba nih. Saya targetnya pengennya sih ke Anjal, pengennya gitu kan, karena saya dulu anak jalanan gitu. Saya pengen menata anak-anak yatim tuh lebih bisa berpendidikan, karena sakit kalau seperti saya orang yang tidak berpendidikan, walaupun sekarang udah seperti ini gitu kan, ya maksudnya kayak kurang gitu kan. Coba kalau saya punya istilahnya ya ijazah lah gitu kan. Saya kan SD pun sekarang ini nggak ada ijazah SD, walaupun ya SD sih tamat gitu kan. Tapi tetap kan keinginan. Nah itu saya mudah-mudahan nih ya kedepannya, siapa tahu nih di sini ada anak yatim yang ingin ya kita, insya Allah saya ingin gitu. Maksudnya saya pengen terbentuk nih, saya juga terbentuk ya. Saya pun kan di sana kan ada pengurus ya, misalnya pengurus yayasan ya. Saya juga pengen berkembang nih, pengurusnya juga. Itu yang saya ingin, pengen berkembang ya, maksudnya bukan hanya orang udah aja kan gitu kan. Ya dia pun kalau memang nambah terus semakin, berarti kan kita nanti pun akan jadi pikiran kita juga nih, oh caranya bagaimana, mumpung kita lagi ada dana santunan gitu kan. Ya selagi kita, ya menurut saya sama aja, kemanapun ya kita punya, ya kenapa nggak ke kita juga gitu. Kita selagi masih ada dana santunan ya kita kelolakan juga, kembangkan. Itu target saya sebenarnya kan gitu kan. Makanya saya pengen orang enam itu murah menurut saya. Saya pengen lagi terus mencari. Ya siapa tahu ya nanti abang-abang bisa nih bekerja sama nih. Kalau emang berbentuk organisasi, kita gabung nih. Pengurus, saya bisa menjadikan abang-abang pengurus ya. Maksudnya dalam arti dalam pantauan mereka ya kita ngobrol bersama nih nanti sama orang yayasan. Kita ajak sharing bersama, karena ilmu saya tuh jujur bukan ilmu dari pelajaran, karena saya ilmu saya tuh ilmu seperti ini, Ilmu alam ya. iya ilmu, jadi pengalaman. Abang ngomong kayak gini, kok nyambung nih, ya kan apa kita, ya kan jadi pelajaran. Jadi seperti ini sih ilmu saya itu ilmu berbicara, ngobrol. Makanya saya senang tuh ngobrol seperti ini. Jadi yang bagus sih. Kadang saya kalau lagi ngobrol nih, ini ada nih bahasanya nih, saya jadikan menu buat briefing. Karena kan di perusahaan kan suka ada briefing bersama sama karyawan gitu. Nah itu saya pengen seperti itu bang. Ya mudah-mudahan sih nih bang, kita bisa kita sharing ya kan, ini jalannya. Kita bagaimana nih? Ya kan di sana, ya siapa tahu di sini ada, ya nanti Jadi induk gitu. Iya, kayak gitu. Boleh. Emang kita udah ada rencana ke situ sebenarnya. Gitu induk lah ke sini langsung saya gitu induk. Betul. Tapi kan Ya. tetap kita walaupun induk kita harus ada tempatnya. Iya. Maksudnya ada kayak tempat mah ya. ada Iya, tempat lah. gitu. Maksudnya ya masih di sana, tapi abang pun tetap ikut terjun. Iya, Karena insya Allah. tujuan kita kan mendidik. Iya. Terus saya mendidik. Ya Allah, Bismillah, mudah-mudahan terijabah ya, gitu kan. Karena tujuan saya cuma mendidik, mengarahkan anak yatim menjadi lebih baik. Karena saya dulu anak yatim, bukan salah orang tua saya. Karena memang sayanya nakal. Tapi kan namanya ditinggalkan seorang ayah, namanya ngurusin cuma seorang ibu, dia bantang-banting, nyari usaha, ya kan, nyari nafkahin untuk anak-anaknya. Itu yang jadi pikiran saya nakal karena memang merasa berani gitu kan. Nggak ada bapak ini, kayak gitu jadi, saya mau ngapain gitu kan. Jadi kayak gitu pikirannya dulu tuh. Makanya siapa tahu kalau ada yang mendidik lebih ini lagi kan, jadi terarah. Karena kan anak-anak yatim itu dari kecil kita didiknya baik, ya insya Allah ke depannya pun baik. Itu sih ya filosofi saya, cuman nggak tahu gitu kan. Filosofi saya dulu saya seperti itu gitu kan. Tapi kan namanya orang berbeda gitu kan.
Ya siapa tahu bang, mudah-mudahan Amin, amin, amin. kita bikin rencana, ya kan, siapa tahu kita nanti bisa sharing bareng nih antara abang nanti sama orang yayasan. Oh kayak gini kan bukan hanya mendidik bang, saya pengen anak-anak yatim punya keterampilan, karena buat masa depan mereka. Iya. Kita ajarkan dari kecil ya, maksudnya bukan hanya mengaji ya kan, sekolah. Iya. Ya kita pun pola kehidupan gitu kan, yang apa pasti orang-orang tersebut tuh pasti punya apa ya, maksudnya bisa terpendam apa ya, maksudnya bakat ya kan, bisa, pasti saya yakin mereka tuh punya bakat terpendam. Kalau kita kembangkan, oh ini gini ya, siapa kayak kalau saya salah satunya itu kan lukis, Iya. kaligrafi ya, kaligrafi ya kan, gitu-gitu kan. Iya. Kayak gitu sih, maksudnya kayak makan tadi. Ceramah tadi kan. Anak kecil luar biasa itu kan, gitu kan. Itu seminggu loh. Belajar ceramah, ya kan. Pas acara seminggu, ternyata ya alhamdulillah. Dia ditanya sama Ustaz Reza, siap. Yang jadi kesan saya ketika 1 minggu acara akan dimulai, Ya. dia langsung dengan sendirinya siap. Iya. Ya, masa saya nggak siap kan gitu ya, gitu. betul, Nah, iya. ya udah, besok tagnya saya berikan. Thank you abangku, makasih banyak. Ya, Terima siap. kasih, Mas. Wah, iya. Sama. Bro, kemana bro? Blok, Jawa. Aduh, gua tadi nunggu di rumah Bakisong, katanya mau ke sana. Iya, sorry banget. Waktunya bro. Aduh, mantap. Terus gimana itu? Mungkin Brody, lain waktu aja kali ya. Soalnya lemas Besti aja. Ini gara-gara si Besti ini nih yang nggak menyesuaikan tepat waktu. Kamu apa saya sih? Kamunya Besti Pokoknya ke rumah apa itu namanya? Bakisong. Rumah Bakisong. Mohon maaf banget Brody. Iya, tadi gua janji mau ke sana, ternyata keadaan yang tidak mendukung. Waktu terlalu mepet Brody, ya kan? Ya untuk penjaga atau yang mau cerita tentang sejarah, mohon maaf Pak atas waktunya. Ini Ya. saudara saya mau langsung terbang ke Iya, Jakarta. ke Jakarta, soalnya kan besok saya mau kerja lagi, mau biar fit nih, saya belum tidur dari kemarin. Siap-siap. Ya oke. Oke. Sorry banget Brody. Next time lah. Oke, insya Allah next time kita ke rumah kediaman Soekarno. Soekarno. Oke Brody, sorry. Mohon doanya. Sekarang kita pamit ke Jakarta. Minta doanya, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Oke, thank you. Sorry ya. Siap. Oke. Oke Brody. Ciao.